radhiyallahu anhum sampai halaman 249 baris keempat dari bawah. 249 baris keempat dari bawah. Syurutu sihhatis shaum, syurutu sihhatis shaum, syarat kalau ingin puasa dinyatakan sah. Puasa dinyatakan sah kalau memenuhi syarat-syaratnya. Syarat sah puasa 249 baris keempat dari bawah. Yaitu idza tawaffarat, apabila tawaffarat, terpenuhi hadhi syurutu, syarat-syarat ini, sahha dinyatakan sah, as-shaum puasanya, puasa kita akan menjadi sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Wahia arba'atun, syarat dinyatakan puasa sah kalau memenuhi syarat yang 4. Semuanya harus terkumpul, bukan satu, tapi 1, 2, 3, 4 harus ada pada kita saat kita puasa. Kalau ingin puasa kita dikatakan sah menurut hukum. Pertama, al-islamu, orang puasa harus orang Islam. Ada orang ikut-ikutan, bukan Islam tapi ngikutin puasanya orang Islam. Teman sekantor, teman kerja, ya, gue pengen kayak lu, gue pengen dari nggak makan dari subuh sampai maghrib dah kayak lu, pengen ngikutin. Ya udah terserah lu dah, lu juga puasa tuh kayak gua. Ntar Allah kasih pahala. Enggak, puasa kamu nggak sah karena syarat pertama saja udah nggak terpenuhi. Kamu bukan orang Islam. Kalau mau ngikut-ngikutan ya boleh-boleh saja, tapi bukan dikatakan puasa. Puasa mau dianggap sah kalau syarat pertama kamu adalah orang Islam. Kamu bukan orang Islam, begitu. Jadi kalau pengen sah, Islam dulu. Terus saya gimana cara? Syahadat. Kalau syahadat udah jadi orang Islam, kalau puasa sah. Jadi maka fayushtaratu, maka disyaratkan an yakuna musliman, dia yang berpuasa harus orang muslim, orang Islam. Jami'an nahari, sepanjang siang dia berpuasa, dia memang orang Islam. Falau, lihat contohnya, falau, maka kalau seandainya irtadda, dia menjadi murtad, lahzatan, sebentar aja, wahidatan, sebentar banget, sekejap, 1 menit aja, batala saumuhu, batal puasanya. Orang yang puasa harus muslim. Apabila di tengah-tengah dia berpuasa, dia murtad, baik dengan apapun murtadnya, walaupun sekejap, walaupun sebentar, maka puasanya menjadi batal. Contoh, dia murtad, bang, lu nggak sholat, lu kan puasa. Wah, sama iya, tapi kalau sholat mau kagak wajib. Mengatakan sholat kagak wajib, murtad. Mengatakan sholat nggak wajib, murtad. Karena yang mewajibkan sholat Allah. Kok bisa ente tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah? Ucapan itu
menjadikan pelakunya murtad, puasa batal. Bang, sadar loh. Iya, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, batal. Lahzatan wahidah, sebentar aja dia menjadi murtad, maka puasanya batal. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sepanjang dari subuh sampai datangnya maghrib harus tetap menjadi seorang muslim. Apabila murtad sebentar saja, maka otomatis puasanya dinyatakan batal menurut syariat. Nggak boleh main-main ini. Yes. Nggak boleh main-main. Hati-hati. Masalah agama jangan buat bercandaan. Masalah agama nggak boleh main-main. Hati-hati tuh. Wah, sholat agama wajib. Hati-hati. Bukan mainan. Ini bukan boleh mainan. Ini hubungan kita sama Allah. Ucapan itu membuat ente jadi murtad. Wah, apa-apa semua yang diwajibkan ente ingkari, maka itu menjadikan ente murtad. Artinya keluar dari agama Islam. Adapun setelah itu ente sadar kemudian mengucapkan 2 kalimat urusan inti, berarti ente sudah balik lagi. Tapi puasamu batala saumuhu, batal puasanya. Jelas banget. Jelas ya? Oke, lanjut. Ya cepat. Al-aqlu, apa yang kedua? Berakal. Yang pertama Islam, syarat orang puasa harus Islam. Yang kedua punya akal. Fayushtaratu an yakuna akilan, disyaratkan orang yang berpuasa harus akil, orang yang berakal. Namanya mumayyiz, sudah tamis, berakal, bisa bedain, namanya mumayyiz. Jami'an nahar, sepanjang dia puasa dia tetap dalam keadaan punya akal. Lihat sini, falau junna, namanya jun. Ada orang namanya jun nggak? Ada orang namanya jun? Ada orang Jun, Bang Jun, gila. Jun nanti gila loh, Bang Jun. Wah, bukan Jun, Junaidi. Nah, lu jangan panggil Jun doang, wah gila loh. Falau junna, kalau seandainya dia edan, dia gila, walau lahzatan wahidatan, walaupun gilanya kumatnya cuma sebentar, gila. Gimana tuh? Batala saumu, maka batal puasanya. Tiba-tiba angot, gilanya kumat, gilanya angot. Gimana ini? Lagi puasa, tengah-tengah puasa. Tadi gila dia, udah kayak gini, udah jangan. Oh, ini gila lagi nih. 1 jam kemudian dia sadar, normal, waras, batal puasanya. Karena syarat yang kedua, orang berpuasa namanya aqil, punya akal. Wa ammal ighma'u, dan adapun hukumnya orang yang pingsan namanya ighma. Wasukru, mabok. Mabok bukan mabok darat, bukan mabok antimo, bukan mabok itu. Yang disebut mabok orang mabok minuman keras, bukan maboknya perjalanan, bukan naik bis kemudian muntah, bukan itu ya. Yang dimaksud mabok ya mabok. Fasaya maka akan datang tafsiluhu, rinciannya, fi mubtilatis shaum, nanti akan sampai kemana? Di hukum hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun rinciannya, hukum orang yang pingsan, hukum orang yang mabok, nanti akan dijelaskan secara rinci dalam bab apa? Perkara yang membatalkan puasa. Coba lihat situ, catatan kaki nomor 1 bawah. Wala ya'tham, dan tidaklah berdosa, idza lam yatasabbab fihi,
apabila memang gilanya tidak bersebab. Apabila gilanya tidak bersebab. Contoh, ada orang, kejadian nih, menikah dengan seseorang di kampung seseorang, akad nikah di pagi hari, malam nganten, selesai kriaan, malamnya gila. Nggak tahu dia gila. Ada yang jahat, nggak tahu, sampai kan gila. Berarti nggak ada sebab ini. Gilanya nggak ada sebab. Wala qada alaih, maka orang gila yang seperti ini tidak perlu qada puasanya. Bila mana tidak berpuasa. Kalau orang gila nggak wajib puasa dan nggak wajib qada. Beda halnya kalau gilanya bersebab. Contoh gila bersebab. Orang kecanduan narkoba. Narkoba itu halal apa haram? Haram. Saking beratnya dia kecanduan narkoba sampai jadi gila. Nah, gila yang seperti namanya gila bersebab. Bila mana diobati dan bisa sembuh dan dia tidak berpuasa selama kegilaannya, wajib qada. Karena gilanya bersebab. Gilanya sebabnya sebab apa? Sebab yang tidak dibolehkan dalam agama. Dia kecanduan minum-minum sampai jadi gila, bersebab. Nah, sebabnya sesuatu yang diharamkan. Ternyata gila dia 5 tahun. Setelah 5 tahun waras, sadar, jadi orang benar. Maka selama 5 tahun puasanya wajib diqadha. Jelas ini. Beda halnya kalau gila yang nggak bersebab. Kayak tadi itu. Ada nggak orang gila nggak bersebab? Jatuh, tiba-tiba tek, atau kena apa? Gila. Lo gila yang bukan maunya. Gila yang bukan kena disebut gara-gara sesuatu yang haram. Maka apabila dia tidak berpuasa dalam keadaan gila, suatu saat dia sembuh, nggak ada kewajiban untuk qadha. Jelas ya? Maka dibedakan dalam hukumnya. Rincian antara yang bersebab dengan yang tidak bersebab. Sampai sini jelas. Nomor 3, an-naqa'u, bersih, suci, namanya naqa'. Minal haidi, dari haid. Dipastikan orang yang puasa harus benar-benar dia bukan dalam keadaan haid. Wan nifasi, bukan dalam keadaan nifas. Jadi kalau ada perempuan mengatakan, saya mau puasa, nggak apa-apa, saya haid, saya kuat, haram, nggak boleh. Oh, saudara, karena syarat orang puasa harus dalam keadaan suci, namanya naqa. Nggak boleh dalam keadaan kotor, tidak boleh dalam keadaan haid, tidak boleh dalam keadaan nifas. Orang yang puasa harus dalam keadaan naqa, suci, bersih. Wa yustaratu, maka disyaratkan, antakunal mar'atu, hendaklah seorang perempuan tahiratan, dalam keadaan suci, jami'an nahari, sepanjang siang, sepanjang dia berpuasa. Maka orang yang berpuasa harus dalam keadaan tahirah, suci. Falau hadat, andai perempuan tersebut haid fi akhiri lahzatin, di detik akhir, minan nahari, dari waktu siang, batala saumuha, maka batal puasanya. Contoh, perempuan ini puasa dari subuh, dia sudah puasa, zuhur, asar, maghrib jam berapa? Jam berapa sekarang? 17.54. 17.52 head. 2 menit lagi mau azan maghrib, head batal semua, maka batal puasanya walaupun headnya di penghujung
puasa, tetap puasanya dinyatakan batal karena orang puasa harus dalam keadaan tahirah, suci dari subuh sampai maghrib. Wa kadzalika law tahurat, begitu juga kalau seandainya perempuan tahurat suci asna'ahu di pertengahan puasa, walakinna yusanna lahal imsak, maka dia disunahkan imsak, sunnah imsak. Pak, ini perempuan emang men, tapi jam 3 siang suci, maka sisa dari waktunya disunahkan tidak makan tidak minum, namanya imsak. Nggak wajib, sunnah imsak, layaknya orang puasa, tidak makan lagi, tidak minum lagi. Kalau dia sudah suci, maka itu hanya sunnah, tidak wajib. Andai dia makan pun tetap boleh, dia minum pun boleh, hanya sunnahnya dia tidak makan tidak minum sampai datang waktu maghrib. Itu hukumnya sunnah. Apabila seorang perempuan suci di pertengahan siang, maka sisa waktunya dianjurkan untuk imsak. Pakai kaf, imsak. Sampai sini jelas? Sudah berapa syarat sah puasa? Pertama harus orang, yang kedua harus orang yang ketiga harus orang yang bersih, tidak haid, tidak nifas. Yang keempat, al-ilmu. Orang yang puasa harus ilmu, harus tahu. Bikaunil waqti qabilan lisawm, emang waktunya boleh puasa. Orang yang puasa harus ilmu, harus tahu. Memang hari itu hari emang boleh puasa. Semuanya pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Yang keempat, syarat orang sah puasa kalau dia ilmu, kalau dia tahu. Memang hari yang bakal dijalani, hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Ai an ya'lama. Apa itu maksudnya? An ya'lama, dia tahu. Annal yauma, sesungguhnya hari itu, alladzi yuridu, yang dia inginkan, an yasumahu, berpuasa, yasihhu, sah, fihi shaum, di dalam hari tersebut berpuasa. Jadi orang berpuasa harus dia tahu hari yang diinginkan dia berpuasa memang hari yang dibolehkan berpuasa. Bi allam yakun minal ayyam allati naha anisyam fiha, dan dia tidak berpuasa di hari-hari yang naha, hari yang dilarang, anisyam fiha, di hari-hari tersebut di dalamnya. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa harus ilmu, harus tahu, harus mengerti hari yang bakal dijalankan pada hari itu memang hari yang dibolehkan berpuasa menurut syariat, menurut agama. Jangan sampai orang yang berpuasa, dia saat menjalankan puasa, sayangnya karena tidak ilmu, karena tidak tahu, dia tetap berpuasa, padahal hari tersebut hari yang dilarang berpuasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah puasa di hari yang diharamkan berpuasa. Tuh, syarat, 4 syarat kalau ingin sah puasa Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci. Yang keempat, harus ilmu, tahu hari yang bakal dijalankan memang hari yang dibolehkan berpuasa, bukan hari yang dilarang berpuasa. Kok puasa lo? Ya namanya puasa. Bang, enggak boleh bang. Mana ada sih puasa enggak boleh? Bang, ini enggak boleh. Ini hari tasyrik. Biarin. Mau dapat puasa, aku masih kuat. Gua puasa sama Allah, puasa enggak boleh sih. Allah kan baik karena puasa. Bang, biarin. Ternyata ngeyel. Ternyata dia pengen nafsunya. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Ternyata ada hari yang tidak dibolehkan berpuasa, salah satunya hari tasyrik. 1, 2, 3, 4 selesai. Baik, ada yang mau tanya silakan kalau enggak. Silakan. Iya guru. Nah kan orang Islam itu puasa ini.
Itu apa sih siksanya di neraka bagi yang menjalankan puasa? Satu. Nah, kedua, ada ucapan begini, apa yang kita belajar hadis, itu berpikir aja. Ya. Baik. Apa sih hukumnya orang puasa, Pak? Orang Islam itu ada rukun Islam. Rukun Islam itu rukun yang terkait, mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Bapak sholat nggak puasa, jadi saya salah. Bapak puasa nggak sholat, jadi saya salah. Bapak sholat puasa rajin, zakat kagak, orang kaya diseksa. Bapak puasa sholat zakat tapi haji kagak, duit banyak, diseksa nanti. Kan kewajiban. Semua kewajiban yang Allah wajibkan, bila mana Bapak tidak mau menjalankan, sebab itulah Bapak nanti kena hukum. Maka kata Allah, wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya enggak zalim sama hamba. Makanya saya jelaskan, kata Allah, tuh kewajibannya. Bila mana Anda tidak menjalankan apa yang saya perintah, awas, ada hukuman. Jangan salahkan saya. Memang kamu yang cari gara-gara. Disuruh merugul, disuruh nggak mau, disuruh puasa nggak puasa. Jangan salahkan Allah kalau nanti di akhirat dihukum. Begitu abang. Ya, Allah gak jahat, Allah gak kejam. Allah Tuhan yang baik, Rahman, Rahim. Maka saking Rahman Rahimnya, dosa kita yang banyak itu bisa terampuni. Bahkan kita lihat ini amalinnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pak, sering kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila Anda sudah sampai tempat tidur, luangkan waktu untuk baca istighfar 3 kali. 3 kali. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Enteng apa berat? Dibaca berat. Katanya enteng. Jawab langsung joprak banyak. Emang ngebacaan waktu tidur? Kagak, WA-an. Apa baik dibaca? Yang perlu dibaca orang dibaca, yang kagak dibaca. Yang semenggah kagak dikerjain, yang agak semenggah dilakonin. Itu kita. Dosa kita banyak apa kagak? Kata siapa? Kata kita. Lah kalau dosa itu nanti apa? Dosa itu yang membuat nanti Allah hukum kita. Nabi bilang, jangan lupa setiap kali kalau Anda sudah berada di tempat tidurnya, ya'wi ila firashihi, baca tuh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. 3 kali dulu bang. Abang kalau ke Saipudin dikasih, bang minum obatnya sehari 2 kali ya. Ada aturan bang. Yang ini makannya sebelum makan ya, minumnya ya. Ada aturan. Nabi kasih tuh 3 tuh, ada sir, ada keistimewaan. Kenapa 3? 3 dulu amalin, nanti setelah itu bebas. Semua yang datangnya dari Nabi SAW ikutin dulu dong. Itu dosis yang pas, dosis yang paten, yang luar biasa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW,
kalau inti menjelang tidur baca istighfar 3 kali seperti yang disebutkan tadi, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan ampunkan dosamu, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, walaupun dosamu sebanyak pasir yang halus, walaupun dosamu sebanyak jumlah hari-hari di dunia. Hari banyak, berapa hari udahlah yang kita lewatkan, sebanyak hari yang di dunia, sebanyak itu pula dosamu diampunkan oleh Allah. Sebanyak daun di pohon, sebanyak itu dosamu, sebanyak itu pula ampunan Allah berikan kepadamu. Jikalau kamu sebelum tidur menyempatkan, meluangkan waktumu untuk membaca istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu Bang, jelas ya? Yang kedua, belajar tafsir penting, belajar hadis penting, tetapi belajarnya harus dengan guru, bukan melalui YouTube. Belajar itu pakai guru, karena gurulah nanti yang akan menjelaskanmu yang kamu tidak tahu. Hadis itu bukan hanya terjemahan yang kemudian kita baca, karena bisa menjadi kita hanya baru membaca hadisnya, tetapi faham apa yang dimaksud kita tidak mengerti dengan yang sebenarnya. Maka ulama yang menjelaskan, maka kata Allah, fas'alu ahlal dzikri, tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan ilmu hadis kepada ahli hadisnya, tanyakan kepada ahli tafsir kepada ahli tafsirnya, tanyakan segala sesuatu kepada ahlinya. Kalau Anda tidak ingin salah, tidak ada ilmu yang tidak penting, semua ilmu penting, apalagi ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kayak kita, kayak Jamulil, ilmu hadis luar biasa, tahu beliau begini, ya enak. Ya Abdul Samad, kayak Hadi Hidayat, hadisnya bukan begini, maka enak menjabarkan sesuai dengan hadis, sesuai apa yang diinginkan, yang difahami, yang sesuai yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengerti. Dari mana mereka mengerti? Dari belajar, mereka guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan nggak ada. Para ulama itu bangga kalau semakin banyak mempunyai guru. Mereka tuh senang kalau mereka sebanyak punya guru. Guru penting, karena gurulah yang membimbing, karena gurulah yang mengajarkan, karena gurulah yang memantau mana yang baik dan tidak baik buat kita. Seperti dokter untuk pasiennya, nggak sembarangan minum obat, ya nggak? Jangan nggak semua sembarangan dibaca buku, kita nggak tahu yang mana aja dibaca, akhirnya menyimpang. Kenapa? Karena memahaminya tidak sesuai dengan seharusnya. Begitu Abang kita. Jelas ya? Baik, lagi. Ya, Abang kita. Kalau kita baca Al-Quran, Bang? kita baca Al-Quran ini. Ya. 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 Ustaz, saya membaca Quran. Maka kata Allah begini, walaysa lil insani illa ma sa'a. Walaysa lil insani illa ma, dan tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dilakukan. Yang dilakukan oleh abang, maka pahalanya abang yang mendapat. Ini nanti dalam ayat ini ada yang bilang, tuh nggak bisa lah orang dapat apa, karena kata Allah tuh tidaklah manusia mendapatkan kecuali yang diusahakan, yang nggak diusahakan nggak dapat. Kata ulama. Dulu Bang, para ulama mengatakan ayat ini pun ditafsirkan
tidaklah abang mendapatkan kecuali apa yang abang lakukan. Ketika abang baca Quran, maka pahala siapa yang dapat? Abang ini, karena abang ini yang membaca. Pahala hari ini abang dapatkan, punya siapa? Punya siapa pahala sekarang ini? Punya abang. Ketika sudah punya abang, terserah abang. Ya, mau dikemanakan, mau kasih siapa? Maka kata ulama, silahkan kalau abang punya pahala, mau hadiahkan kepada orang-orang yang tercinta. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika abang baca Quran, kemudian abang mendapatkan pahala dari Allah, maka abang ingin memberikan kepada siapa yang abang cinta, termasuk orang tua. Masya Allah, luar biasa. Kita baca, setelah selesai baca Quran, mengatakan, ya Allah, aku sampaikan bacaan Quranku kepada orang-orang tuaku yang sudah meninggal, ya Allah. Semoga dengan Quran yang aku baca, rahmatmu untuk mereka, ya Allah. Ampunanmu, ya Allah, untuk mereka, ya Allah. Cakep. Ustaz, bacaan saya banyak salah. Siapa yang tidak punya salah? Semua bacaan kita banyak punya salah. Akhirnya ditakutin orang-orang yang nggak salah. Akhirnya kita menjauh dari Quran. Baca kagak, nggak pengen salah. Kalau nggak baca kan enak, nggak salah. Ya kagak baca. Iya, lebih parah lagi. Gitu Mas. Tapi jauh lebih elok, jauh lebih indah ketika kita sudah tahu bacaan kita banyak salah, jangan berhenti di situ. Maju ke tahap selanjutnya. Abang cari orang yang mau mengajarkan abang, sehingga bacaan abang lebih baik daripada hari ini. Tuh, cakep gak kira-kira bang? Abang jangan berhenti baca Quran. Abang jangan berhenti untuk menghadiahkan pahalanya bacaan Quran kepada abang, orang tua abang. Dan abang pengen naik level apa? Cari guru yang bisa mengajarkan abang baca Quran. Buang malu, karena orang belajar itu dua tidak boleh. Satu, sombong. Dua, malu. Gak boleh. Al-ilmu harbun lil mutil fata al-muta'ali. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan menjadi musuh buat orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti air yang enggak akan pernah sampai ke tempat yang tinggi. Air akan sampai ke dataran yang rendah, nggak mungkin ke atas. Air itu ke bawah. Seperti itulah ilmu, nggak akan sampai kepada orang yang sombong. Kalau pengen belajar, buang sombong. Kalau pengen belajar, buang malu. Ya udah tua, tadi kata bodoh amat, terserah. Gue pengen belajar, mau ngomongin apa kayak bagian, begitu bang. Ya udah tua-tua pakai seruan, bacaan masih belegek-belegek. Lebakan, lalu nggak pernah baca Quran. Jangan dikatain kemudian berhenti, malah orang ngatain pacuan untuk lebih maju lagi. Buktikan abang bisa. Tuh, insya Allah. Silakan. Junub tidak membatalkan puasa. Junub tidak membatalkan puasa. Artinya orang yang junub dalam keadaan puasa, dia mandi, lanjutkan puasanya, tidak batal. Antum boleh lihat, kita ini memang puasanya jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka kitab namanya Nasaih Ad-Diniyah Al-Muhaddad, orang puasa itu banyak adabnya, sehingga puasamu menjadi puasa berkualitas. Puasamu akan memancarkan cahaya yang luar biasa untuk orang yang puasa, kalau puasanya disertai dengan adab. Salah satu adab orang berpuasa, tidak banyak tidur siang. Dan kita banyak tidur siang. Itu mulu. Makanya puasanya orang berasa, nggak tidur. Yang kedua nih, banyak lagi. Orang puasa itu bukanya kagak banyak, dan kita banyak.
Orang puasa itu tidak bermewah-mewahan, dan kita bermewah-mewahan apa saja ada. Makanya hari ini puasa kita tidak begitu ngepek, karena puasa hanya puasa, tidak makan dan tidak minum, adabnya jauh dari adab. Makan tetap banyak, bahkan lebih banyak, karena merasa jamaah takhir, zuhur tidak makan, diganti menjadi maghrib 2 porsi dengan siang, dan rafahiyah, mewah-mewah luar biasa, apa aja ada. Padahal yang dituntut orang luar puasa namanya iktisad. Iktisad itu apa? Sederhana, seperti bapak hari-hari biasa makan, itulah yang dimakan, tidak lebih dari apa yang biasa bapak makan. Kalau sudah melebihi dari apa yang biasa makan, itu namanya rafahiyah, bermewah-mewahan, nanti efeknya kurang lebih. Kenapa? Tujuan orang berpuasa agar bapak bisa merasakan seperti yang dirasakan orang-orang susah. Setiap harinya mereka tidak makan, mereka tidak kurang segalanya, dan bapak hanya menunda makannya dari zuhur diganti menjadi maghrib. Makanya biasa aja puasa kita nih. Selesai puasa ya begini-begini lagi. Ya kenapa? Puasanya cuma kagak makan, kagak minum. Tapi adab-adab orang berpuasa tidak dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Mau tanya terkait sholat hajat sama sholat taubat itu, apakah boleh kita laksanakan sebelum tidur? Terus kedua, apakah sholat isra itu termasuk dari duha? Nah, ketiga itu memperingati puasa hari lahir kita. Apa boleh pada hubungan? Ya. Nabi itu puasa kenapa hari Senin? Kata Allah, di hari itulah aku dilahirkan. Senin. Kata Rasul, aku di hari itulah aku dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Yang kedua, namanya salat isyraq, pakai qaf. Panjang. Salat namanya apa? Shin gede. Isyraq, pakai Q. Salat isyraq adalah salat isyraq. Salat duha adalah salat duha. Tapi ada yang mengatakan salat isyraq dan salat duha menjadi satu. Itulah pendapat beda perbataan. Kalau seandainya dibedakan pendapat, maka waktunya pun berbeda. Isyraq ia di waktunya, duha di waktunya. Begitu. Jadi pendapat berbeda. Ada yang mengatakan iya, isyraq adalah duha, adalah isyraq. Ada yang mengatakan enggak, isyraq, duha, duha. Isyraq dengan waktunya, duha dengan waktunya. Yang pertama, bagaimana salat hajat, salat taubat seperti itu? Boleh. Bagus. Kita mau tidur, salat taubat. Mau tidur, salat taubat. Ya Allah, andai saya mati udah taubat sama Allah SWT. Cakep. Melaksanakan salat taubat sebelum itu. Melaksanakan salat hajat sebelum hajat. Kita baca sama Allah. Bukan hanya urusan dunia. Apa ya Allah, ya Allah, hasil mudah-mudahan bisa ke Mekah. Apa aja mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan sehat. Banyak kita punya hajat namanya Allah. Bapak boleh lihat dalam kitab Tanqihul Qaul. Orang yang sholat kemudian pergi tanpa doa, malaikat mengatakan rabiha fulanun wa khasira fulanun. Kata malaikat, si fulan beruntung, si fulan rugi. Kemudian kenapa rabiha fulan wa khasira fulan? Wahai malaikat, kenapa dikatakan dia beruntung dan dia merugi? Wahai malaikat, dikatakan si fulan menyempatkan untuk mengangkat kedua tangannya, tidak langsung pergi setiap selesai sholat. Dialah yang beruntung. Rugilah dia selesai sholat pergi tanpa mengangkat kedua tangannya. Istaghnaita 'anillah, alaka hajat sama Allah. Apa kata mereka? Ente sudah kaya,
Emang kita nggak butuh Allah? Begitu. Sampai kata rugi kamu. Selesai sholat kamu langsung pergi tanpa mengangkat kedua tanganmu. Sempatkan, kamu punya hajat banyak kepada Allah. Bukan hanya urusan rezeki, bukan hanya urusan duit. Masih banyak urusan yang lebih penting daripada itu. Minta husnul khotimah, minta istiqomah ibadah, minta khusyuk sholat, minta banyak yang kita minta. Sempatkan duduk waktumu untuk mengangkat kedua tanganmu, adukan semua permasalahan kepada Allah setiap selesai sholat, walaupun tidak panjang. Apalagi menjadi imam sholat, jangan doanya panjang-panjang, singkat padat, karena orang di belakangmu banyak punya hajat yang lain. Begitu. Jelas? Sama-sama. Jelas ya? Lagi? Baik. Lanjut. Syurutu wujubis shaum. Tadi apa tadi yang pertama tadi? Syarat sahnya puasa. Puasa dinyatakan sah kalau memenuhi syarat Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, harus dia tahu bahwasanya hari yang dijalankan adalah hari yang dimulaikan berpuasa. Jangan sampai orang puasa di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sekarang syarat wajib berpuasa. Kalau syaratnya terpenuhi, maka hukum puasa buat dia wajib. Kalau syarat belum terpenuhi, maka sholat tidak menjadi, puasa tidak menjadi wajib. Satu, idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Yaitu apabila tawaffarat terpenuhi hadhihi syurutu syarat-syarat ini, wajib as-shaum, wajib berpuasa. Kapan puasa menjadi wajib? Kalau syaratnya terpenuhi. Wahia khamsatun, dan syaratnya ada berapa? Khamsah, 5. Syaratnya ada berapa? Khamsah. 1, al-Islam, orang Islam. Fala yukhatab, maka tidak menjadi masuk orang yang diajak bicara. Yukhatab bihil kafir fit dunya, orang kafir yang di dunia nggak masuk nih. Orang kafir di dunia nggak wajib puasa. Puasa wajib hanya untuk orang. Berarti kalau si Robert dari lahir sampai tua kafir, nggak wajib. Si Robert dia nggak dosa, urusan dia, emang dia bukan orang Islam. Tiba-tiba si Robert masuk Islam umur 70 tahun. Bulan Ramadan, maka wajib puasa karena sudah menjadi orang. Tapi selama dia jadi orang kafir, nggak wajib, karena puasa itu hanya untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus wa amal murtad, dan adapun orang murtad fayajibu alil qadha, maka wajib atasnya qadha, membayar, mengganti. Idza raja ila Islam, apabila dia si murtad kembali menjadi orang Islam. Kenapa? Taklidhan, agar berat alaihi, untuknya, biar berat, rasain tuh. Emang sengaja diberatin. Berat banget. Kalau nggak pengen berat, jangan jadi murtad. Nikmatul kubra musliman, nikmat besar itu ketika menjadi orang muslim. Wa akbarun ni'am antaduma musliman, dan yang nikmat yang lebih besar adalah kamu tetap menjadi seorang muslim. Wa akmalun ni'am antamuta musliman, dan nikmat yang paling sempurna ketika kamu wafat dalam keadaan muslim, lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, meninggal pun dalam keadaan muslim. Itu akmalun ni'am, nikmat yang paling sempurna. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam agama Islam. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Jadi kalau orang murtad
Bila mana dia kembali menjadi orang Islam, maka wajib untuk membayar puasa-puasanya selama dia menjadi murtad. Ada enggak dulu orang Islam gara-gara menikah dengan orang non-muslim, dia ikut agama non-muslim, kemudian dia cerai, dia balik lagi jadi orang Islam karena udah cerai, 15 tahun dia jadi murtad, maka 15 tahun dia wajib membayar puasanya, 15 tahun dia wajib membayar sholatnya. Taklid biar berat, biar merasakan apa yang harus dirasakan. Gak main-main ini agama, gak gampang ditukar, gak gampang diganti. Sahabat Nabi sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disiksa, ditumbuk dengan batu, tetap ahad, 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 Allah satu-satu, nggak ditukar. Cuman gara-gara Indomie, gara-gara beras ditukar. Ya, na'udzu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Jelas ini? Jelas. Nomor 1, jadi orang Islam wajib puasa. Ustaz, orang Islam nggak puasa, lu gimana? Murtad kagak? Islam Bang Maun orang pernah puasa tahbiah. Gimana? Mudah-mudahan Bang Maun dapat hidayah. Dapat hidayah umur 60 dia mulai puasa. Maka Bang Maun ini wajib membayar puasa selama dia nggak puasa. Udah wajib qadha puasanya. Utang sama Allah. Yang namanya utang sama Allah wajib dibayar. Utang sama manusia aja, apalagi utang kepada Allah, termasuk puasamu, sholatmu. Selama kamu tinggalkan itu, semua wajib dibayar. Namanya qadha. Jelas? Lanjut, apa ada yang mau tanya? Ya, Bapak Haji. Siap. Pertanyaan Pak Haji, Ustadz, sholat yang pernah saya tinggal dulu masih jahiliyah, dulu masih asik, belum kenal agama, masih selebor, kemana baik nyampe layar, tancap di udak kemana baik, dangdut, sholat orang, ya kan, masih resep-resep ada gitu, ada yang begitu ya kan, ya bawa agak ada bawa tikar, anak muda mah malu bawa tikar, kan? Jelas ya? Sudah. Hari ini ya Allah, Allah kasih hidayah kita. Maka kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Yang lebih tahu dengan dirinya adalah dirinya. Yang lebih tahu Pak Haji ya Pak Haji. Yang lebih tahu saya ya saya. Yang lebih tahu bapak bagi bapak. Ya Allah, masa dulu gimana kita isi? Hari-hari kita gimana dulu ibadahnya, kita yang tahu. Hari ini Allah sadarkan kita, Allah masih berikan kesempatan umur untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan tinta-tinta hitam. Hari ini kita bisa dapat putihnya. Pengen membayar sholat yang dulu banyak sudah tertinggal. Pertanyaannya Ustaz, apakah cara mengqadha itu hanya harus di waktunya zuhur di zuhur, asar di asar? Tidak. Boleh mengganti sholat yang malam di waktu siang, atau semua sholat waktu siang di waktu malam, atau boleh dalam satu kali duduk 5 kali sholat zuhur, asar, maghrib, bisa boleh, bebas, tidak harus di waktunya, dan tidak ada waktu haram untuk orang yang mengqadha. Ba'da subuh boleh, ba'da asar, tapi kalau ingin mengqadha ba'da subuh lebih elok di rumah, agar tidak menimbulkan prasangka orang yang melihat. Netizen itu kan maha benar. Apa yang kita lakukan dia nggak tahu. Haji nggak tahu. Di subuh di sembahyang, ngaji, tuh begitu. Tapi ngomong ke teman-temannya, orang yang pelaku nggak. Dia nggak cek and recheck, nggak tabayun. Di situ ambil gorengan, ngomongin baik. Allah,
agak semenggah. Habis sholat subuh dia sholat ngaji, makanya apa? Ngaji tidur sih, begitu ngomongnya. Dia nggak tahu padahal kita lagi sholat qadha. Tapi yang qadha nggak bijak, qadha di sini di rumah. Lain kalau siang, apalagi nanti kita lagi umroh Mekah haji, geber qadha sono. Mantap dah, mudah-mudahan nyampe insya Allah. Nah kalau lagi pas nyampe sono, banyakin qadha di sono. Oh iya, 100.000 kali lipat bang. Oh, 100.000 kali lipat di Mekah, Masjidil Haram, 1.000 kali lipat Nabawi. Makanya buat orang yang umroh itu sebaiknya apa itu? Sholat arba'in, 40 waktu. Ustaz, saya cuma 3 hari kan dapat 15, sisa 25. Yang 25 qadha. Qadha, begitu kata ulama. Walaupun qadha akan mendapatkan fadilah, Allah akan bebaskan dirimu dari api neraka. Ya, kalau haji arba'in pasti. Buat umrah cuma 3 hari, 15, sisa 25, qadha 25-nya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau qadha itu mengikuti waktu. Kalau qadhanya di waktu siang, maka sir bacaannya. Walaupun mau qadha subuh, walaupun mau qadha isya, walaupun mau qadha maghrib, sir bacaannya. Tetapi kalau Bapak mengerjakan malam, maka ikut waktu malam, dijaharkan bacaannya. Walaupun qadha zuhur, walaupun qadha asar, tapi bacaannya semua dijaharkan karena Bapak mengqadhanya di waktu malam. Gitu. Ikut mengikuti waktu. Kalau malam dijaharkan, kalau siang disirkan bacaan sholatnya. Boleh setiap waktu, satu waktu sekali duduk, bisa 5 waktu, boleh. Dan malam, dan kata Al-Haddad katakan, kamu jangan disibukkan dengan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat qadha belum kamu bayar, karena sunnahmu tidak bisa menutup sholat wajibmu yang tertinggal. Sholat wajib di qadha, sholat sunnah hanya menambal ketidaksempurnaan sholat wajib kita. Begitu. Itu aja. Alhamdulillah. Jelas ya? Selesai? Insya Allah, alhamdulillah. Sudah selesai waktunya. 54 ya? 57. Sekarang 5. Pas 57. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Semangat selalu mengajinya. Insya Allah nggak loyo. Terus guyup seperti ini, enak nikmat dilihatnya. Bersatu enak pemandangannya. Duduk bersama, nggak kenal siapa-siapa. Tua muda bersama. Untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan buat kita semua. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Semangat Allah berikan cari ilmu, semangat untuk ibadah, semangat untuk membayar puasa yang pernah ditinggal, semangat untuk membayar sholat yang pernah ditinggal. Semoga utang kita sudah lunas sebelum kita mati. Ya Rabb, husnul khatimahkan kematian kami, khusyukkan sholat kami, ringankan langkah kami untuk sholat 5 waktu. Ya Rabb, sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aghnina bil 'ilmi. Allahumma aghnina bil 'ilmi. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi. وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.